Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita di Tangsepedia, tempat dengan pemandangan alam yang sangat indah. Perpaduan dari pegunungan, sawah, dan sungai yang masih asri. Perjalanan ke sini hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam dari kota Sigli. Dan hari ini kita akan sedikit melihat makanan tradisional yang masih tergolong langka, asli dari hasil sungai di sini, yaitu ikan kerling dan belut. Yang pertama, kita akan melihat cara masak belut tumis tradisional di salah satu rumah makan di seputaran Jembatan Chot Kuala Tangse. Kunyit, ampli, bawang putih, bawang merah, halia, tahu, lada, singkut ini tumis ya.
Dan siaplah belut tumis Aceh khas Cot Kuala. Dan juga makanan yang paling diburu di daerah Cot Kuala ini adalah ikan kerling. Dan daerah ini merupakan salah satu penghasil ikan kerling terbaik. Jaro sakit jaro warna bang. Banyak baik apa. Biasanya ikan kerling ini dibuatkan pepes ataupun asam keeng. Oke, sekarang kita mau mencoba menu tradisional dari Cot Kuala Tangsi. Luar biasa. Tentu saja menu khas di sini yaitu ikan kerling dan juga ileh atau belut. Kemudian ada telur bebek asinnya juga. Dan nasi putih beras tangsi luar biasa yang terkenal sangat enak. Oke, langsung saja kita coba. Oke, yang pertama kita akan mencoba belutnya. Langsung pakai tangan, pakai sendok. Langsung pakai tangan buat kuahnya. Kuahnya kental banget. Ya, kita coba belutnya dulu. Bismillah. Juicy banget, khas belut banget. Agak-agak mirip seperti lele, tapi belut ini sedikit lebih manis. Luar biasa. Nice, enak sekali. Kita coba dengan nasi dan kuah. Bismillah. Masya Allah, kuahnya nikmat banget. Seperti ikan masak lemak Aceh. Dan warnanya tidak terlalu oranye, seperti warna kuning telur asin. Dan setelah dipadu dengan nasi beras tangsi, luar biasa banget. Serius enak banget. Salah satu yang bikin enak makanan di sini adalah beras dari nasinya. Luar biasa, beras tangsi, tidak pernah kekurangan air dan letaknya di dataran tinggi. Luar biasa. Nikmat sekali. Luar biasa. Luar banget. Daging mulutnya lembut banget. Juicy banget, lembut, dan tulangnya sangat jarang. Hampir tidak kita temukan tulang. Ikan belut plus nasi beras tangsi. Masya Allah. Bismillah. Oke, next, ikan kerling masak asam keeng atau asam pedas. Yang uniknya asam keeng di sini menggunakan tomat kecil seperti ini. Bismillah. Mantap. Rasa asamnya khas banget. Bumbunya memakai belimbing, kemudian ada tomat dan beberapa rempah lainnya seperti kunyit, perasan jeruk nipis. Enak sekali dipadukan dengan nasi tangsi ini.
dan tidak terlalu pedas. Luar biasa banget. Oke, sekarang kita mau mencoba ikannya. Makan ikan kerling ini harus lebih hati-hati ya, karena tulangnya banyak, mirip seperti ikan bandeng. Dan ikan ini hidup di air tawar, di sungai yang deras, seperti di Sungai Tangsi ini. Oh, hati-hati, tulangnya banyak sekali. Harus lebih ekstra hati-hati makan ikan kerling ini, karena tulang kecilnya banyak sekali. Apalagi kita ambil bagian ekor yang lebih dominan tulangnya. Tapi di balik perjuangan makan ikan ini, tersimpan rasa yang sangat luar biasa. Ikan kerling plus nasi. Bismillah. Rasanya khas sekali, karena ikan ini termasuk langka lah di Aceh. Salah satu daerah penghasil ikan kerling terbanyak yaitu daerah Tangsi ini. Dan alhamdulillah kita bisa menikmati ikan kerling di sini fresh dari tempatnya. Dan di samping makanan yang enak, kita bisa menikmati view yang sangat luar biasa juga. Pas di depan saya ada view yang sangat bagus. Sekian sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.